Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya tentang pembelahan sel. Saya Siti Nurul Jazilah dari kelas 12 MIPA 1 MA Sumber Pungut Pakong. Hari ini kita akan merambah ke dunia menakjubkan di dalam sel. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita memasuki detail videonya. Pembelahan sel. Pembelahan sel memiliki pengertian di mana peristiwa di sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Dan juga setiap makhluk hidup dapat mengalami pembelahan sel. Pada makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, pembelahan sel ini bertujuan untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan pada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler, pembelahan sel ini bertujuan untuk memperbaiki jaringan yang rusak, pertumbuhan, dan perkembangan sel. Perbedaan antara uniseluler dan multiseluler terletak pada tujuannya. Selanjutnya, pembelahan sel. Pembelahan sel dapat terjadi secara amitosis, mitosis, dan meiosis. Pada amitosis, tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan. Sedangkan pada mitosis dan meiosis melalui tahapan-tahapan pembelahan. Yang pertama, amitosis. Amitosis adalah proses pembelahan sel secara langsung yang tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan. Amitosis juga disebut pembelahan biner, yaitu pembelahan sel menjadi dua sel yang sama atau identik, misalnya pada ameba. Proses pembelahan ini terjadi pada organisme uniseluler, misalnya pada bakteri, protozoa, dan alga bersel satu. Amitosis pada organisme uniseluler bertujuan untuk menghindari kepunahan jenisnya. Pembelahan sel berikutnya adalah mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada sel somatis atau tubuh. Yang kedua, menghasilkan dua sel anak genotip sama dengan induknya. Yang ketiga, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Dan yang terakhir, mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi dua, yaitu karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti yang meliputi proses metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase berlangsung paling lama mencakup 90% dari siklus sel. Interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase kembali tubuh dan bersiap melakukan pembelahan. Berikutnya kita akan membahas tahapan-tahapan mitosis. Mulai dari fase profase, metafase, anafase, hingga telofase. Yang pertama, profase. Profase memiliki ciri membran nukleus dan nukleolus menghilang, kromosom menebal, sentriol migrasi pada dua kutub yang berbeda, dan spindel pembelahan mulai terbentuk. Yang kedua, metafase. Metafase memiliki ciri kromosom berada tepat pada bagian ekuator pembelahan, serta bagian spindel telah berikatan dengan kromatid. Yang ketiga, anafase. Anafase memiliki ciri terjadi pergerakan kromatid menuju dua kutub berbeda setelah sentromer membelah. Kemudian yang terakhir, telofase. Telofase memiliki ciri yaitu anak inti atau nukleolus dan membran nukleus mulai muncul kembali. Terjadi sitokinesis yang membagi sel menjadi dua sel anak yang identik satu sama lain. Yang terakhir adalah meiosis. Meiosis memiliki ciri-ciri yang pertama terjadi pada sel gamet atau kelamin, yang kedua menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk, yang ketiga berfungsi menjaga agar kromosom tidak terlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga, dan yang terakhir dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase.
Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2 seperti gambar tersebut. Fase-fase meiosis 1. Yang pertama, profase 1. Tahapan ini terdiri dari 5 subfase sebagai berikut. Yang pertama, leptoten. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom homolog. Yang kedua, zikoten. Sentrosom membelah menjadi dua dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sementara itu, kromosom homolog saling berpasangan. Yang ketiga, pakiten. Terjadi duplikasi kromosom. Yang keempat, diploten. Dua kromosom homolog yang saling berpasangan memisahkan diri terjadi pindah silang atau crossing over. Dan yang terakhir, diakinesis. Dua sentriol sampai pada kutub yang berlawanan terbentuk gelendong. Pembelahan membran inti dan nukleolus menghilang. Selanjutnya ada metafase pertama yang terjadi, yaitu kromosom berderet di bidang ekuator, kromosom homolog tetap bergandengan. Selanjutnya ada anafase pertama yang terjadi, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Dan selanjutnya ada telofase pertama yang terjadi. Yang pertama terbentuk membran nukleus, yang kedua terjadi proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel, dan yang terakhir terbentuk dua sel anak yang haploid. Selanjutnya meiosis 2. Tahap-tahap dalam meiosis 2 mirip dengan meiosis 1. Tahapan meiosis 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat profase 2. Yang terjadi pada profase 2 ada 1. Benang-benang kromatin yang terbentuk kembali pada akhir meiosis 1 memendek dan menebal membentuk kromosom. Yang kedua, selaput inti dan nukleolus dalam sel mulai menghilang dan benang-benang spindel menarik sentromer kedua kutub yang berbeda. Kemudian, terdapat metafase 2. Yang terjadi di metafase 2, terdapat kromatid bergerak berjajah dan beraturan di bidang ekuator. Dan yang kedua, benang spindel menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Selanjutnya ada anafase 2. Pada anafase 2, kromatid yang berpasangan saling berpisah dan masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, ada telofase 2. Yang terjadi pada telofase 2 yang pertama, benang-benang kromatid yang telah sampai di kutub berubah menjadi benang-benang kromatid. Yang kedua, karioteka dan nukleolus terbentuk kembali. Yang ketiga, pada bidang pembelahan terbentuk sekat yang membagi sitoplasma menjadi dua bagian. Dan yang terakhir terbentuk 4 sel anakan yang masing-masing memiliki kromosom setengah dari jumlah kromosom yang dimiliki sel induknya. Setelah belajar jenis-jenis pembelahan sel, sekarang kita bisa membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, sedangkan meiosis menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin. Hasil mitosis berupa dua sel anakan masing-masing bersifat diploid, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan masing-masing bersifat haploid. Pada mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis, kromosom sel anak setengah sel induk. Mitosis mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis 2 kali. Pada fase metafase, mitosis setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjajar di ekuator, sedangkan meiosis setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjajar di ekuator. Pembelahan mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang. Sebaliknya, meiosis terjadi peristiwa pindah silang. Pembelahan mitosis dan meiosis yang kita pelajari tadi dapat membentuk sel kelamin atau gamet, sehingga disebut proses gametogenesis. Jadi, gametogenesis merupakan proses perkembangan sel gamet atau ovum dan sperma diploid menjadi haploid. Pada hewan, gametogenesis terjadi melalui proses spermatogenesis atau pembentukan sel gamet jantan, dan oogenesis pembentukan sel gamet betina. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer yang mengalami pembelahan dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut spermatogenium.
Setiap spermatozoium bersifat diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer yang diploid. Satu spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dua sel spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid yang haploid 2. Sel spermatid akan mengalami pematangan atau spermiogenesis membentuk 4 sel spermatozoa. Sel kelamin jantan yang telah matang dan bersifat haploid, jadi spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa setiap kali pembelahan. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk ovarium yang diploid akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oosit primer diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder haploid yang ukurannya lebih besar karena mengandung sitoplasma lebih banyak dan satu badan polar 1 atau polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk satu oosit haploid dan satu badan polar 1, sedangkan badan polar 1 akan membentuk badan polar 2 atau polosit sekunder sebanyak 2 buah atau satu badan polar 1 dan 2 badan polar 2. Haploid akan mengalami kematian atau degenerasi, sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum yang haploid. Hasil akhir oogenesis adalah ovum dan 3 badan polar. Selanjutnya kita bahas proses gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis pembentukan gamet jantan atau serbuk sari, dan megasporogenesis pembentukan gamet betina atau ovum. Pertama, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis yang membentuk gamet jantan terjadi di kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya terdapat berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari ini berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 inti sebanyak 3 buah inti. Selanjutnya, tahapan-tahapan mikrosporogenesis. Pertama, sel induk mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid ini akan membelah secara meiosis 2, menghasilkan 4 sel mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu atau tetrad. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Inti generatif membelah mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kedua, megasporogenesis. Megasporogenesis membentuk sel gamet betina atau ovum yang terjadi di ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahapan-tahapan megasporogenesis adalah: proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Pada tumbuhan Angiospermae hanya 1 megaspora saja yang fungsional, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, 1 sel megaspora yang haploid mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. 8 sel tersebut selanjutnya tersusun menjadi 3 sel antigoda, 2 inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder, 1 sel ovum, dan 2 sel sinergit. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga wawasan tentang pembelahan sel ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam. Sekian dari saya, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.